Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Mahfiro, NIM 4120210057 dari Universitas Muhammadiyah Palembang, Prodi Agribisnis kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, yaitu pelaku ekonomi 2 sektor dan 3 sektor. Nah, yang pertama akan saya jelaskan yaitu perekonomian 2 sektor. Perekonomian 2 sektor disebut juga dengan perekonomian sederhana. Kenapa? Karena hanya terdiri atas 2 pelaku. Siapa sajakah pelakunya? Yaitu rumah tangga konsumsi sebagai atau masyarakat dan rumah tangga produksi atau perusahaan. Model arus perputaran faktor produksi, barang dan jasa, serta uang antara rumah tangga dengan perusahaan dapat kita lihat di gambar 1. Gambar 1 itu menunjukkan arus perputaran produksi barang dan jasa serta uang antara rumah tangga konsumsi dengan perusahaan. Nah, interaksi ekonomi dalam perekonomian 2 sektor juga dapat kita lihat di gambar 2. Gambar 2 itu menunjukkan keadaan apabila seluruh pendapatan yang diterima RTK digunakan seluruhnya untuk belanja barang dan jasa. Ini berarti bahwa pendapatan sama dengan pengeluaran. Tidak ada bagian pendapatan yang tidak dibelanjakan atau dapat dikatakan bahwa perekonomian mengalami keseimbangan. Materi yang selanjutnya perekonomian 3 sektor. Perekonomian 3 sektor ini terdiri dari rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Peran pemerintah di sini adalah sebagai pengatur, sebagai produsen, sekaligus sebagai konsumen. Besar kecilnya peran pemerintah di dalam perekonomian itu sendiri sangat tergantung pada sistem ekonomi yang dianut. Nah, di sistem ekonomi liberal, peran pemerintah minimal, sedangkan di sistem ekonomi sosialis, peran pemerintah sangat dominan. Di negara yang menganut sistem campuran seperti Indonesia, pemerintah masih cukup berperan. Perekonomian 3 sektor dapat dijelaskan melalui gambar 3 berikut. Di gambar 3 itu adalah arus perputaran faktor produksi barang dan jasa serta uang antar rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Dari gambar 3 itu, di anak panah yang menuju ke kotak pemerintah berarti penerima pemerintah. Penerima pemerintah tersebut berupa pajak, misalnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, serta pajak bumi dan pajak bangunan. Selain itu, pemerintah juga menggunakan faktor produksi dan barang serta jasa yang dibutuhkan untuk kegiatan ekonomi pemerintahan. Anak panah yang menuju ke rumah tangga, pasar faktor produksi, perusahaan, serta pasar barang dan jasa berarti pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah tersebut dapat berupa gaji, pembuatan prasarana, subsidi, serta pembelian barang dan jasa. Itulah tadi materi yang bisa saya jelaskan mengenai perekonomian 2 sektor dan 3 sektor. Bila ada materi yang kurang jelas, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.